Pecet ki? Wes. Foto saya. Wes kok bener kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Ya alhamdulillah. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat para teman-teman dari kelas 8 ya, yang saya hormati, pada pembelajaran hari ini adalah tentang al-riwayat. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberi kemudahan, diberi limpahan anugerah dan segala apa yang kita capai hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk hari yang akan datang. Mari kita berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk pelajaran kali ini adalah tentang al-riwayat. Pada materi yang sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang al-riwayat ya. Tapi kali ini kita akan lebih mendalami lagi ya. Akan lebih rinci lagi tentang hobi ya. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa al-riwayat itu adalah tentang hobi. Tujuan dari pembelajaran adalah diantaranya memahami fungsi sosial, bahwa seseorang itu punya komunitas atau punya kampung ya. Di kampung itu dia perlu menggunakan bahasa. Terutama kalau kita ke daerah-daerah Arab, maka kita menggunakan bahasa Arab untuk fungsi sosial. Kemudian kita nanti akan mempelajari sedikit tentang struktur teks ya. Apa itu mubtada'nya, apa itu khobarnya, kemudian unsur dari kebahasaan ya. Misalnya bunyinya, terus kata, dan kemudian makna atau arti dari teks. Jadi kita perlahan-lahan kita belajar mempelajarinya. Di sini ada PPT ya. PPT ini ada gambarnya. Gambarnya adalah yang pertama al-rasm ya, al-rasm. Yang kedua soyadus sama. Kemudian yang ketiga al-qiraah. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Kemudian nanti kita tirukan juga atau ucapkan juga terjemahannya, akhirnya secara bersama-sama. Tujuannya apa? Kita melatih lidah kita. Kemudian kita belajar untuk mengingat apa itu artinya. Karena perlunya pembelajaran bahasa Arab itu diantaranya adalah mengenal ataupun mengetahui arti dan juga cara membaca. Saya ucapkan kemudian kalian menirukan ya.
Ar-rasmu. Ar-rasmu. Melukis. Melukis. Soidus samak. Soidus samak. Memancing ikan. Memancing ikan. Al-qiraah. Al-qiraah. Membaca. Membaca. Sekali lagi ya. Ar-rasmu. Ar-rasmu. Melukis. Melukis. Soidus samak. Soidus samak. Memancing ikan. Memancing ikan. Ya, bisa menjala dan juga menjaring ya. Al-qiraah. Al-qiraah. Membaca. Membaca. Ini semua adalah tiga ini menjadi hobi ya, menjadi hobi seseorang, tapi tidak termasuk apa namanya bakat, bukan bakat tapi hobi. Mungkin bakatnya dia main PS apa atau hobinya main game online, tapi dia suka apa punya hobi membaca juga bisa. Kemudian untuk kosakata yang selanjutnya ini maaf ada yang kurang ya. At-tasawwur ini sebenarnya at-taswir. At-taswir pakainya ya at-taswir. Kalau at-tasawwur nanti maknanya kita apa namanya menggambarkan sesuatu yang ada dalam pikiran. At-taswiru. At-taswiru. Memotret. Memotret. Qurratul qadam. Qurratul qadam. Sepak bola. Sepak bola. At-tabkhu. At-tabkhu. Memasak. Memasak. Ulang lagi ya, sekali lagi. At-taswiru. At-taswiru. Memotret. Memotret. Qurratul qadam. Qurratul qadam. Sepak bola. Sepak bola. At-tabkhu. At-tabkhu. Memasak. Memasak. Mudah ya, karena ada gambarnya juga bisa digambarkan, bisa meskipun ngarang-ngarang tapi bisa ya, karena ada gambarnya. Ini pentingnya gambar adalah kita bisa mengetahui tulisan atau mengetahui kosakata kita dibantu dengan cara menggunakan gambar. Misalnya nanti kalau kita ini tidak ada tulisannya, ya. Tidak ada tulisannya, tapi kalau mata kita jeli, matanya fokus kepada gambar, nanti kita bisa menjawab apa itu artinya. Itu nanti berbeda dengan gambar. Itu fungsinya gambar untuk membantu kita mengetahui apa itu. Kira-kira yang ada ikannya, kemudian ada orang lagi di sini ngapain itu kira-kira? Mancing. Ya, mancing ya. Itu bukan cari duit ya, tapi mancing. Mancing ya. Ada baru atau apanya? Atau kita ke sawah, ladang, kita nanam padi, nanam kopi ya, nanti masuknya ke cari duit. Kemudian ada yang namanya bola, kemudian ada orangnya. Itu pasti kita mereka ini adalah apa tadi? Ya, sepak bola. Kemudian ada meja dapur, kemudian ada apa ini? Ya, ada wortelnya ya. Itu pasti kita akan tahu. Tadi apa namanya? Memasak. Ya, memasak. Baik. Mungkin itu saja ya untuk kosakata yang perlu dihafalkan. Itu ada tadi ada 6 ya, ada taswir, ada qurratul qadam, ada at-tabkhu, kemudian tadi ada al-rasmu, baik musammat dan juga al-qiraah. Nah, sebelum kita akhiri ini ada tugas ya. Tugasnya nanti tidak usah
diselesaikan di sini, tapi diselesaikan di rumah masing-masing. Ya. Nanti ada videonya ini memberikan pengetahuan kepada kita apa tujuan atau manfaat dari hobi itu apa. Oh, kita hobinya apa? Kita harus tahu apa manfaat dari hobi ini. Di sini ada 3 manfaat hobi, bisa kita perhatikan dari video ini ya, bisa kita lihat. Karena yang bikin itu orang Arab ya. Nah, jadi yang namanya hobi itu ada 3 manfaat ya. Di situ ada al-hiwayah, tajlibu al-mal ya. Itu yang namanya ada hobi itu bisa membawa kita atau ya ini ada 3 nanti diselesaikan di rumah ya. Jadi yang namanya hobi itu ada 3 manfaat. Yang pertama bisa mendatangkan keuangan bisnis ya. Kemudian hobi itu bisa membawa kita menuju ke kesehatan olahraga. Itu bisa meningkatkan. Ketiga adalah hobi itu bisa mendatangkan untuk relax. Kalau pusing bisa lari main orang riang. Kita perlu hobi ya. Ini nanti ada soal namanya siapa masnya. Kemudian yang soalnya ini al-hiwayah tajlibul mal, dari kosakata tadi itu nanti dimasukkan ya. Misalnya tadi arasmu ini maksudnya yang al-mal atau al-asihah atau ini dimasukkan satu persatu. Kemudian atau ini masuk ke kesehatan atau untuk relax atau untuk mendapatkan duit ya. Itu nanti diselesaikan ya, tidak usah di sini, tapi di rumah saja. Oke, ini saya berikan satu persatu. Dan yang belakangnya monggo Mbak Firma. Makasih. Monggo Mas datang lagi ya. Ya baik, karena waktunya sudah mencukupi, saya kira kita tutup pelajaran hari ini ya. Dan alhamdulillah semoga pelajaran kali ini bisa membantu dan menambah wawasan ya. Dan dari kami apabila kesalahan bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.